yafqahu qawli ya fattah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-awwal hayya bina an nashkura ni'matallahi alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta qadarna an najtami'a fi hazihil ghurfati syarifah. Salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, para pecinta Allah, para perindu Rasulullah yang semoga selalu dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada kaul ulama pernah mengatakan, orang yang baik itu bukan berarti dia rajin sholat 5 waktu. Orang yang baik itu bukan berarti dia rajin baca Al-Quran. Orang yang baik itu bukan berarti dia rajin puasa Senin Kamis, tidak. Dan orang yang baik itu bukan tiap tahun berangkat haji dan umroh. Itu namanya amalan baik, tugas kewajibannya kepada Allah, hablum minallah. Orang yang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas, keberadaannya sangat bermanfaat bagi manusia. Jangan sampai terjadi di antara kita rajin sholat 5 waktu tapi sesama keluarga tidak pernah akur. Rajin baca Al-Quran tapi perkataan sering menyakiti manusia. Rajin kita puasa Senin Kamis tapi sedekah tidak mau. Tiap tahun pergi haji dan umroh tapi sesama tetangga tidak pernah baik. Kalau ini terjadi pada diri kita, maka cacatlah semua amalan yang kita lakukan selama ini. Tanda indikator solat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita baik kepada sesama. Maka oleh sebab itu jadilah orang baik, jangan merasa paling baik. Sebab kalau kita mengkaji sejarah, nenek moyang iblis Azazil pernah diberikan tempat yang paling tinggi di surga. Apa itu? Sayyidul Malaikah, pemimpin seluruh malaikat. Kalau kita bertanya kepada iblis tentang ilmu Al-Quran, dia paham betul tentang ilmu asbabun nuzul, sebab dia menyaksikan kapan dan di mana Al-Quran diturunkan. Jika kita bertanya kepada iblis tentang ilmu hadis, tepat dia tentang ilmu asbabul wurud, paham dia. Jika kita bertanya kepada iblis tentang ilmu sejarah Nabi dan Rasul, tepat iblis menjelaskan, sebab iblis hidup sebelum Nabi Adam diciptakan sampai sekarang iblis tak mati. Iblis itu ahli ilmu Al-Quran, iblis itu ahli ilmu hadis, iblis itu ahli ilmu sejarah Nabi dan Rasul, bahkan pernah sujud kepada Allah ribuan tahun lamanya. Seluruh malaikat belajar sama iblis, tapi sayang dia tidak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Di dalam dirinya tertanam sifat ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih hebat daripada dia, aku lebih tahu daripada dia. Kalau itu tertanam dalam diri kita, maka cacatlah semua amalan yang kita lakukan selama ini. Oleh sebab itu, untuk para pemimpin, jangan bangga dengan pemimpinan yang kita miliki. Setinggi apapun jabatan kita, pernah tak kita mimpin malaikat? Untuk para ahli ibadah, jangan bangga dengan ibadah yang banyak kita lakukan. Iblis pernah sujud ribuan tahun. Untuk para penghafal Al-Quran, jangan bangga dengan hafalan yang kita miliki. Kalau perkataan kita sering menyakiti manusia, maka tandakanlah, jadilah orang baik, jangan merasa diri paling baik.
Kalau ini masih tertanam, maka ada orang yang ahli tahajud tiap malam, tak pernah tinggal tahajudnya, tapi dia tak diakui Allah, tak terima sholat tahajudnya. Sebab apa? Dengan manusia dia tidak baik. Sejarah. Maka Bapak Ibu, para pecinta Allah, para perindu Rasulullah yang semoga selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya dengan orang yang baiklah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita simpulkan, izin dengan redho beda. Izin dengan redho beda. Semua terjadi dalam dunia ini izin Allah terjadi, dan semuanya belum tentu mendapatkan keridhaan Allah. Kita jadi kepala desa, izin Allah terjadi. Kita jadi pemimpin, izin Allah terjadi. Orang korupsi, izin Allah terjadi. Orang berzina, izin Allah terjadi. Orang membunuh pun izin Allah terjadi. Pertanyaannya, Allah redha tidak? Maka saya jadi pemimpin ini, tanyakan muhasabah, Allah redha tidak? Saya jadi kepala dinas ini, izin tanyakan dalam diri, Allah redha tidak? Memang izin Allah terjadi. Mau curangkah, mau tidakkah? Terjadi. Pemilihan presiden tadi, mau curangkah, mau tidakkah? Pertanyaannya, Allah redha tidak? Hanya dengan keredhaan Allah lah berkah akan tercurah dalam negeri itu. Kenapa negeri terjadi tak pernah akur, tak pernah berkah? Kenapa? Mereka menghalalkan segala cara. Memang izin Allah terjadi. Pertanyaannya, Allah redha tidak? Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pertemuan yang singkat ini penuh berkah. Mari kita usahakan diri kita menjadi lebih baik lagi. Jangan merasa diri paling baik. Dan pertanyaannya, kita ini berbuat redha Allah dapat tidak? Izin Allah terjadi, redha Allah dapat tidak? Semoga dengan izin dan redhonya kita menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, dan memberikan manfaat bagi semua. Dan semoga kita selalu dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian yang singkat ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah menuntun kita menjadi orang yang baik lagi, dan menuntun kita ke arah yang jalan lebih baik lagi, dan terus menjadi baik lagi. Jangan sampai hari kemarin sama dengan hari ini, bahkan besok pun tak tahu kita apa lakukan. Maka tanamkan dalam diri kita, berbuatlah baik, berbuatlah baik, berbuatlah baik. Hanya dengan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Wallahu a'lam.